Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kemet malam para sedulur-sedulur yang saya cintai. Ketemu lagi di channelnya Pak Degun, ke para sedulur. Di malam hari ini saya pengen ngajak ngobrol-ngobrol santai para sedulur-sedulur saya yang sudah subscribe dan join di kanal YouTube saya ini, seputaran perkembangan terakhir timnas kita ya, timnas senior ya. Jadi timnas sepak bola kesayangan kita semua di bulan depan, bulan Oktober ini akan berlaga ya, berkompetisi dengan timnas Cina dan juga timnas Bahrain, yang mana kita akan menjalani laga tandang ya teman-teman, yang mana sebetulnya ini dua partai yang sangat krusial ya teman-teman, karena sebetulnya yang realistisnya kalau menurut saya sendiri, target daripada timnas kita untuk lolos di kualifikasi Piala Dunia menuju putaran final Piala Dunia nanti itu adalah untuk di posisi 4 ya teman-teman. Kalau menurut saya sendiri realistisnya, kalau lihat kualitas permainannya ya posisi 4, kemudian bisa lolos lewat playoff ya gitu kan. Karena memang kalau di grupnya Indonesia saat ini kan memang kayaknya posisi 1 Jepang, posisi 2 atau 3 antara Australia dan Arab Saudi, tampaknya seperti itu. Dan realistisnya memang target kita adalah posisi 4, realistisnya seperti itu. Tapi ternyata timnas Bahrain dan timnas Cina pun mempunyai target yang sama gitu kan. Dan mereka sama-sama seperti kalau banteng-banteng yang terluka ya. Seperti yang kita tahu, timnas Cina ini di fase awal di libas sama Jepang 7-0 dan kemudian nyusul kalah ya 2-1 dari Arab Saudi gitu kan. Begitupun juga Bahrain yang di laga tandang dengan Australia mereka unggul 1-0 ya, tapi kemudian mereka digilas sama Jepang di kandang 5-0. Dan mereka memang target utamanya adalah mencuri poin kemenangan, poin 3 itu dari lawan yang dianggap terlemah di grup tersebut ya, yaitu Indonesia. Itu yang diungkapkan oleh pelatih Cina Branko Ivankovic dan juga pelatih dari Bahrain ya teman-teman. Yang jelas ini sangat partai yang sangat krusial yang menentukan, menurut saya menentukan lolos enggaknya partai timnas kita ini nanti di babak playoff ya gitu kan. Kalau kemudian kita bisa menang dari Cina dan Bahrain, sepertinya memang peluang kita untuk kemudian lolos untuk menuju babak playoff atau mencari posisi keempat itu sangat besar sekali ya. Dan kabar yang menggembirakan adalah kemungkinan besar bisa bergabungnya nanti dua punggawa baru timnas kita, yaitu Mads Hilger dan juga Eliano Reinders ya. Mads Hilger nih baru-baru ini dalam partai FC20 ketemu versus Manchester United gitu kan, Piala UEFA, menunjukkan kualitasnya lagi-lagi. Mads Hilger nih, dia berhasil membawa timnya draw ya, mencuri poin berhadapan dengan tim sekelas MU ya, yang mana kualitas Mads Hilger itu luar biasa. Dia bisa bisa mengordinir pertahanan dari ada FC20 berhadapan dengan pemain-pemain kelas dunia seperti Bruno Fernandes, Marcus Rashford, bahkan sekelas Garnacho pun nggak berkutik ya ketika dikawal oleh Mads Hilger. Dan lagi-lagi harapan kita kemudian bisa gabung ataupun join Mads Hilger sama Eliano Reinders, dipercepat masa pengambilan sumpahnya sehingga kemudian tidak telat ya nanti ketika bisa kemudian masuk skuad Indonesia ketika dijamu Cina dan Bahrain ya. Harapannya seperti itu, apalagi kalau Eliano Reinders nih posisinya menurut saya sangat penting sekali, karena sepertinya dia bisa melapis bahkan untuk mengganti Marcelino Ferdinand yang sepertinya saat ini masih kurang tajam ya untuk sayap kiri ataupun sayap kanan. Dan Eliano Reinders ini bisa dipasang sebagai winger kiri ataupun winger kanan, walaupun sebetulnya naturalnya dia adalah wingback kiri ataupun wingback kanan, tapi memang kemampuannya luar biasa. Sedangkan kalau untuk Mads Hilger sendiri, sepertinya dia bisa dibentuk selain untuk jadi sentral, memang posisi naturalnya central defender, dia sepertinya bisa kemudian kalau dipasang sebagai defensive midfielder ya, karena memang dia mempunyai kemampuan selain bertahan defensif
Dia juga punya kemampuan untuk menyerang ya. Bagus ya kayaknya olah bolanya si Max Hilger ini. Jadi kita semua publik berharap-harap cemas nih ya. Takutnya kemudian ketika udah di depan mata tapi kemudian telat, karena memang kemudian setelah pengambilan sumpah kan memang masih butuh proses untuk perpindahan federasi ya, dari KNVB Federasi Sepak Bola Belanda kemudian untuk join di PSSI ya, Federasi Sepak Bola Indonesia. Tapi kita semua optimis kalau kemudian Eliano Reinders dan Max Hilger bisa tepat waktu join. Sangat besar ya peluang kita kemudian untuk bisa meraih poin berhadapan dengan Cina, walaupun berat kalau menurut saya, karena Cina juga ini memang partai hidup mati untuk mereka, begitupun juga Bahrain ya teman-teman. Nah ini memang posisi kritis untuk negeri kita, dan kita semua kalau bisa bersatu padu untuk mendukung timnas dikala banyak pihak-pihak yang sebetulnya bukan bidang mereka lah, seperti Rocky Gerung segala macam yang kemudian cawe-cawe lah gitu kan, yang berusaha seperti, saya nggak ngerti lah ungkapan mereka itu sepertinya ya menggembosi timnas kita gitu. Cuman kita semua sebagai netizen saya pikir harus bersatu padu kemudian untuk mendukung timnas kita, dan nggak perlu merespon, nggak memberikan panggung terhadap tokoh-tokoh yang kemudian menimbulkan friksi ya, menimbulkan perpecahan di antara para supporter negeri kita. Saya pikir semua supporter berharap negeri kita apapun yang terjadi, siapapun yang memperkuat negeri kita ini, semuanya adalah anak bangsa Indonesia, dan kita semua berharap timnas kesayangan kita, timnas Garuda, bisa melambung tinggi, dan kemudian suatu kebanggaan kalau di final Piala Dunia 2026 nanti kita semua bisa mendukung timnas kita sendiri. Bangsa kita adalah bangsa besar, memiliki penduduk hampir 280 juta, dan udah saatnya sepertinya kita kemudian berbangga kalau di Piala Dunia untuk mendukung timnas kita sendiri. Kalau dulu-dulu bisa mendukungnya timnas-timnas negara lain, 2026 ini sepertinya sudah saatnya ya timnas kita kemudian warga dan masyarakat Indonesia untuk mendukung timnasnya sendiri di putaran final Piala Dunia nanti. Nah itu teman-teman, semoga informasi ini bisa nambah seduluran saya di dunia sepak bola. Salam seduluran dari saya Pak Dekun. Yuk, matur nuwun ya teman-teman.